matematika. Jadinya love matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ketemu lagi sama Bu Evi. Mohon maaf ya, kemarin terpending 2 hari nih untuk hari ketiganya. Jadi hari ini yuk kita mulai bahas 20 soal berikutnya. Oke, nomor 1. Ini soal tentang bilangan pecahan ya, operasi bilangan pecahan. Wow, panjang sekali. Oke, nggak apa-apa, jangan takut sama soal. Kita kerjain satu-satu dulu aja. Di sini 21/2 dibagi 1/2/3 tambah 2 3/4 dikurangi 1/4 dikali 1/3. Yang kita kerjakan adalah yang bagian pembagian dulu sama perkalian ya. Oke. Sekarang kita tulis dulu di sini bilangan pecahan biasanya dulu. Ini kan dari pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasanya dulu. 21/2 kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 jadi 5/2. 5/2 dibagi, bagi itu kan artinya kali, tapi pecahan pembaginya kita balik ya. Berarti kita langsung aja tulis 5/2 dikali 1/2/3. Pecahan biasanya itu berarti 3 kali 1 3 tambah 2 5. 5/3 kan? Tapi karena dijadikan kali dan dibalik jadinya 3/5. Nah, ini yang perkalian dulu yang kita kerjain. Kemudian ditambah, ini juga sama. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 2-nya 8, ditambah 3-nya 11/4. Kemudian, nah ini dikurangi perkaliannya nanti kita kerjain. 1/4. Kalikan 4 kali 1 4 tambah 1 5/4 pecahan biasanya. Dikali terakhir 1/3 pecahan biasanya. 3 kali 1 3 ditambah 1 4/3. Dah kayak gini. Kita coret-coret aja yang bisa dibagi ya. 5 sama 5-nya habis. Kemudian ini juga 4 sama 4-nya. Berarti yang depan tinggal 3/2 ditambah 11/4 dikurangi 5/3. Oke, selanjutnya kita samakan penyebut 2, 4, sama 3. Kita cari KPK-nya. KPK-nya itu adalah 12 ya. 12 kita dibagi 2 jadi 6. 6-nya kali 3, 18. Berarti 3/2 itu menjadi 18/12 pecahannya. Kemudian pecahan yang keduanya 12 dibagi 4, 3 kali 11, 33. Terakhir dikurangi 12 bagi 3, 4 kali 5, 20. 18 tambah 33 kurang 20. 33 kurang 20 itu 13. 13 tambah 18 adalah 31/12. 31/12 pecahan campurannya itu dapat 2 kan, 24. 31 dikurangi 24 itu adalah 7. Berarti pecahannya menjadi 2, sisanya 7/12. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2, soal perbandingan. Perbandingan panjang banding lebarnya itu adalah 8/5. Jika kelilingnya 78 meter, kelilingnya itu adalah 78 meter. Maka luasnya adalah, nah berarti kita cari dulu panjang sama lebar ya. Dari perbandingan ini kita bisa misalkan panjangnya itu kan dia 8 ya perbandingannya. Kita misalkan jadi 8x, kemudian lebarnya itu jadi 5x. Nah kita masuk ke keliling sekarang. Keliling itu kan rumusnya itu rumus keliling persegi panjang ya. Itu kan 2 dikali panjang tambah lebar kan. Nah diketahui di soalnya kelilingnya itu adalah 78. Ya udah, berarti nanti kita cari panjang tambah lebarnya itu 78 bagi 2 kan. 2-nya pindah ruas ke sini. 78 bagi 2 itu adalah 39. Kalau udah kayak gini, panjang sama lebarnya kita
ganti sama 8X dan 5X ini. Kita kan tadi sudah memisalkan dari perbandingannya. Sehingga panjangnya kita ganti jadi 8X, lebarnya kita ganti jadi 5X. Sama dengan 39. 8 tambah 5 itu 13, tambah X, sama dengan 39. Jadi X-nya itu nilainya adalah 39 dibagi 13. 3. X-nya 3. Masukinlah ke sini, berarti panjangnya, maka panjangnya itu kan 8X, berarti 8 kali 3. 8 kali 3, yaitu 24. Lebarnya itu 5X, berarti 5 kali 3, 15. Udah nih dapet panjangnya 24, lebarnya 15. Sehingga luasnya adalah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya tadi 24 dikali 15. Hasilnya adalah 360 meter persegi. Jawabannya B. Lanjut, nomor 3. Hasil dari 2 akar 48 ditambah akar 75 adalah, bentuk akar ya, kita sederhanakan dulu. 2 akar 48 ditambah akar 75. 2 akar 48 itu kita cari bilangan kuadrat yang bisa dikalikan dengan bilangan lain, hasilnya 48. Berarti 16 ya, 16 dikali 3. Ditambah akar 75 itu 25 kali 3. Jadi kalian kuncinya adalah cari dulu bilangan kuadratnya. Kemudian kalau dikalikan bilangan lain hasilnya bilangan dalam bentuk akar ya. Sama dengan akar 16 kali 3 yang bisa kita tarik akar kan 16 ya. Akar 16 itu 4, keluar berarti 4-nya, depannya itu ada 2, bilangan 2, berarti 4 kali 2, jadinya 8. Dalam akarnya nyisa bilangan 3, jadinya 8 akar 3. Ditambah yang ini akar 25 dikali 3, yang bisa kita tarik akar kan 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti keluar akar, dalam akarnya sisa 3. Oke, penjumlahan. Penjumlahan bentuk akarnya sudah sama. Berarti tinggal kita jumlahin aja 8 tambah 5-nya. Hasilnya adalah 13. Bentuk akarnya akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 4. Hasil dari 27 pangkat 2/3 ditambah 16 pangkat 3/2 adalah, ini soal tentang bilangan berpangkat. Nah, kita ubah dulu 27-nya jadi bilangan berpangkat. Nah, pangkat berapa kira-kira? 27 itu didapatnya adalah 3 pangkat 3 kan? Oke, 27 itu 3 pangkat 3, dipangkatin lagi 2/3. Ditambah 16 itu adalah 2 pangkat 4, dipangkatin 3/2. Dah, sekarang kita ingat-ingat lagi sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3, pangkatnya nih yang 3 sama 2/3-nya kita kali. Berarti 3-nya kita coret sama 3, sisanya adalah 3 pangkat 2. Tambah, ini juga sama. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/2, berarti 4-nya kita kalikan 3/2. 4-nya kita coret sama 2, dapat 2. 2 kali 3-nya 6, berarti 2 pangkat 6. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita hitung dan jumlahin aja. 3 pangkat 2 itu 9, tambah 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kalian bisa hitung sendiri ya, 2-nya kita kalikan sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 64. Kalau dijumlahin berarti nilainya adalah 73. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 5. Sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang seperti pada tabel berikut. Ada tas sama kemeja, ini diskonnya ya. Jika Rini membeli sebuah tas dan 2 kemeja,
berapakah yang harus ia bayar? Berarti kita cari dulu diskon dari 1 tas sama 2 kemeja. Tas dulu ya. Tas dulu, diskonnya itu adalah 35%. Berarti 35 per 100 kita kalikan harga tasnya 300.000. Nah, ini kita coret, nolnya 2. 3 dikali 35, 105. Berarti ini diskonnya 105.000. Ya. Kemudian untuk kemeja, 2 kemeja kan, 1 kemejanya 120, berarti kalau 2 kemeja kan 240.000, diskonnya tuh 20%. Berarti untuk kemeja, 2 kemeja itu jadinya 20%, 20 per 100 dikali kemejanya 240.000. Nah, kita hitung 100-nya kita coret, nolnya 2. 20 dikali 20, berapa nih? Ini udah coret ya. 20 dikali 2.400, hasilnya adalah 48.000. 48.000. Nah, ini 48.000 diskonnya. Sehingga total diskon kita jumlahin aja. 105.000 ditambah 48.000. Hasilnya adalah 153.000 ya. 153.000. Maka yang harus dibayarnya itu kalau misalkan jumlah normalnya atau harga normalnya kan berarti 300 ditambah 240.000 ya. 540.000. Jadi harga yang harus dibayarnya itu 540.000 dikurangi diskonnya 153.000. Hasilnya adalah 387.000 rupiah. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 6, soal tentang barisan aritmatika. Diketahui U3-nya adalah 8. U3 itu 8. Kemudian U8-nya itu 23. Yang ditanyakan adalah U50. Nah, berarti kita cari dulu pakai rumus UN aritmatika ya. UN aritmatika itu adalah A ditambah N kurang 1B. Nah, kita masukin nih ke U3. Yang U3 itu berarti kita masukin N-nya sama dengan 3. Jadinya A ditambah N-nya itu 3 kurang 1, 2. Jadinya A tambah 2B sama dengan 8. Ya kan? Kemudian U8, A ditambah 8 kurang 1, 7. Berarti jadi A tambah 7B sama dengan 23. Dah, kita eliminasi biar ketemu A sama B-nya. A dikurangi A habis, berarti tinggal yang B-nya. 2B dikurangi 7B itu adalah negatif 5B sama dengan 8 dikurangi 23 itu negatif 15. Jadinya B-nya sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Dapatlah B-nya sama dengan 3. Udah dapat B-nya sama dengan 3, kita masukin ke salah satu persamaan ini ya. A ditambah 2B atau A tambah 7B untuk mencari nilai A. Kita masuk ke yang U3 aja. Berarti A ditambah 2B sama dengan 8. A ditambah 2 dikali 3 itu 6 sama dengan 8. Maka A-nya 8 kurang 6, 2. A-nya ketemu 2. Udah, tinggal kita masukkan ke U50. Berarti jadinya A ditambah 49 ya, B. A-nya tadi udah dapat 2, 49-nya dikali B-nya itu adalah 3. 2 ditambah 49 dikali 3 itu 147.
Jadi hasilnya 149. Jawabannya B. Selanjutnya, aljabar. Bentuk sederhana dari, oke, kita tulis dulu 5 dikali 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 kurangi 8x kuadrat tambah 10x kurang 5. Kita kalikan dulu yang suku pertama nih, yang di awal. 5 kali 3x jadinya 15x kuadrat ditambah 5 kali 4x 20x. 5 dikali negatif 6 negatif 30. Ini kita tulis lagi 8x kuadrat ditambah 10x kurang 5. Sekarang kita kelompokkan. X kuadrat dengan X kuadrat lagi. 20x dengan yang X dengan X lagi. Konstanta dengan konstanta ya. Oke, satu-satu. Sekarang yang ini dulu. 5x kuadrat sama negatif 8x kuadrat. Berarti 15x kuadrat dikurangi 8x kuadrat. Hasilnya adalah 7x kuadrat. Sekarang suku x-nya 20x sama 10x. Sama-sama positif berarti jumlahin. 20x ditambah 10x. Jadi 30x. Selanjutnya yang konstanta. Negatif 30 sama negatif 5. Jumlahin jadi negatif 35. Maka jawabannya A. 7x kuadrat ditambah 30x dikurangi 35. Nomor 8. Persamaan linear ya. Oke, 5 dikali x tambah 2 tambah 3 sama dengan 2x kurang 2. Kita cari dulu nilai x-nya ya, baru kita masukkan ke yang ditanyain. Ini juga dikalikan dulu, 5 kali x, 5x, ditambah 5 kali 2, 10, tambah 3 sama dengan 2x, kurang 2. Ini jadi 5x, 10 tambah 3, 13, sama dengan 2x, kurang 2. Dah, kita kelompokkan x dengan x, konstanta dengan konstanta. Berarti kita tukar nih yang 2x dengan 13. 5x-nya tetap nggak pindah ruas. 2x dari ruas sebelah kanan pindah ke depan jadi negatif. Berarti jadi dikurangi 12x sama dengan 13 yang awalnya positif pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Negatif 13 kurang 2. Yang ini, kok 12? Maaf. 2 maksudnya ya. 5x dikurangi 2x jadinya 3x sama dengan negatif 13 dikurangi 2 itu adalah negatif 15. Tinggal dijumlahin aja, sama-sama negatif kan ini ya. Bilangannya kita jumlah 13 sama 2. Negatif 15. Nah setelah itu maka x-nya kita dapat negatif 15 dibagi 3 yaitu negatif 5. Selanjutnya kita hitung 4x tambah 3. Berarti 4 dikali x-nya negatif 5 tambah 3. 4 dikali negatif 5 itu negatif 20 ditambah 3. Sama dengan negatif 17. Jawabannya A. Lanjut nomor 9. Himpunan. Dari diagram Venn di bawah ini, A irisan B adalah, gampang, A irisan B. Irisan itu berarti kita cari anggota yang ada di kedua himpunan. Kalau dari diagram Venn berarti kita cari yang irisannya itu yang tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah, yang berpotongannya. Maka di sini ada anggotanya itu adalah 2, 3, sama 5. Ya udah berarti A irisan B-nya itu adalah 2, 3, sama 5. Jawabannya C. Gampang kan? Yang penting kalian tahu irisan itu yang mana, gabungan itu yang mana. Nah itu. Lanjut nomor 10.
Nomor 10 ini perhatikan grafik tarif taksi berikut. Ini ada tarifnya dalam ribuan, kemudian yang ini dalam kilometer ya. Ini berarti artinya 2 kilometer itu harganya atau tarifnya 14.000, 4 kilometer itu 22.000, 6 kilometer itu 30.000 dan seterusnya. Jika Rudi naik taksi sejauh 19 kilometer, berapa yang harus ia bayar? Nah, untuk mencarinya ini kita bisa pakai rumus fungsi. Ini kan dia grafiknya itu dia linear ya. Terus seperti ini. Berarti kita bisa pakai fungsi linear. Fungsi linear itu fx-nya sama dengan ax tambah b. Ini bentuk umumnya. Fx sama dengan ax tambah b. Di sini berarti x-nya kalau x-nya 2, nilai fx-nya itu 14. Kalau x-nya 4, nilainya 22. X-nya 6, nilainya 30. Berarti kita bisa masukin ke situ tuh. Berarti misal F2 ya. F2 di sini X-nya ganti sama 2. Berarti A dikali 2 itu jadinya 2A tambah B sama dengan F2 itu adalah 14. Terus di sini ada F4. X-nya ganti sama 4. F4 berarti jadinya 4A ditambah B sama dengan berapa? Pasangan 4 itu 22.000. Udah, kalau udah kayak gini, kita tinggal eliminasi aja. Sistem persamaan linear 2 variabel ya. Tinggal dikurangi. B-nya habis kan, tinggal A-nya. 2A dikurangi 4A itu negatif 2A. Sama dengan 14 dikurangi 22 itu negatif 8. Dah, A-nya berarti negatif 8 dibagi negatif 2. Sama dengan 4. A-nya 4, kita masukin ke yang F2 ya. Ganti A-nya dengan 4. 2A ditambah B sama dengan 14. A-nya ganti 4. 2 dikali 4 tambah B sama dengan 14. Maka B-nya itu sama dengan 14 kurang 8. 6. B-nya itu 6. Sekarang yang ditanyakannya itu adalah 19 km. Tarifnya berapa? Berarti F19 kita masukin nih ke rumusnya AX tambah B. A-nya tadi udah dapat 4. Berarti 4, X-nya 19, B-nya udah dapat 6. 4 kali 19 tambah 6. 4 kali 19 itu 80. 4 kali 19 itu 4 kali 9 itu 36. 6, 3. 4 kali 1, 4 tambah 3, 76. Tambah 6. Sama dengan 82. Berarti harganya jadi 82.000 nih. Jawabannya B. Dah. Lanjut, nomor 11. Persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan 4,1 adalah persamaan garis dari yang melewati dua buah titik. Di sini ada 3, negatif 2 sama 4,1. Rumusnya untuk persamaan garisnya itu yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini rumusnya ya untuk menyusun persamaan garis yang melewati dua titik. Dah, kita masukin bilangannya. Y, ini kan Y variabel ya, jadi nggak dimasukin apapun. Y dikurangi Y1. Oke, kita tentukan ini titik yang pertama, berarti ini X1, ini Y1, kemudian yang ini 4-nya X2, 1-nya Y2. Kelihatan nggak? Kalau nggak, ini deh. Titiknya kan 3, negatif 2 sama 4,1 ya. Oke, yang ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Dah, kita masukin ke sini. Y1 berarti negatif 2 ya, dikurang negatif 2 per Y2-nya 1 dikurangi Y1-nya negatif 2. Sama dengan X
dikurangi X1-nya itu adalah 3 per X2-nya 4 kurang 3. Oke, di sini pengurangan ketemu sama negatif, berarti jadi tambah. Y tambah 2 per Y, kok Y lagi? Maafin, kita hapus dulu. Oke, Y tambah 2, 1 ditambah 2, berarti kan per 1 ditambah 2. Sama dengan X kurang 3 per 4 kurang 3. Dah, kita hitung sekarang. Di sini jadinya Y tambah 2, 1 tambah 2-nya 3, sama dengan X kurang 3, 4 kurang 3-nya 1. Udah, tinggal kali silang aja. Kali silang 1 dikali Y tambah 2 tetap ya, Y tambah 2. Sama dengan ini 3 dikali X kurang 3. X kurang 3 kita kalikan 3. Jadi di sininya Y tambah 2 sama dengan 3 kali X. 3X, 3 kali negatif 3, negatif 9. Ini bentuknya Y sama dengan, oke berarti tinggal 2-nya aja pindah ke belakang. Tinggal Y sama dengan 3X kurang 9. Positif 2 pindah ke belakang jadi negatif 2. Maka hasilnya adalah, aduh ini mepet banget, gak apa-apa lah ya. Y sama dengan 3X, negatif 9 dikurangi 2 jadi negatif 11. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 3X kurang 11. Jawabannya A. Lanjut nomor 12. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara sejauh 45 km, kemudian belok ke arah timur sejauh 60 km. Jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan A adalah, nah kita gambar dulu ya ilustrasinya. Dari pelabuhan A ke arah utara, utara itu berarti ke atas. Ini pelabuhan A, misal. Ke arah utara sejauh 45 km. Dah, sampai sini misalkan 45 km. Kemudian belok ke arah timur sejauh 60 km. Ini ke arah timur. Ke arah timur sejauh 60 km. Yang ditanyain adalah jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan A. Berarti di sini kan sekarang posisi kapalnya jaraknya dengan pelabuhan A. Sini. Nah, jarak terdekat itu kan berarti sisi miringnya. Apa berarti ini materinya tentang? Betul, Pitagoras ya. Tentang Pitagoras, yang kita cari adalah sisi miring. Nah, kita ingat triple aja ya. Triple yang paling sederhana, 3, 4, 5. Coba di sini ada 45 sisinya, ada 60. Kita cari sisi yang ketiga. Oke. Ini kita pakai triple yang 3, 4, 5. Dibagi 3 itu 45-nya adalah 15. Nah, berarti ini pengaliknya pasti 15 nih. Ini juga sama. Ini bagi 4. Pengaliknya 15. Otomatis yang ini, yang sisi ketiga, 3, 4, 5 kan triplenya, berarti jadinya 5 dikali 15 pengaliknya. Hasilnya adalah 75. Jawabannya B. Itu lebih sederhana kalau kita pakai triple. Kalau lupa triplenya berarti pakai teorema Pitagoras yang biasa. Berarti yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut, nomor 13. Perhatikan gambar persegi A, B, C, D dan persegi panjang E, F, G, H. Ini dia saling berimpit ya, dengan ada luas yang bertumpuk nih di sini. Luas daerah yang diarsir. Oke. Ini kita pakai konsep rumus yang himpunan, yang dua himpunan itu ya. Ini kan ada persegi ABCD, terus ditumpuk sama persegi panjang EFGH. Artinya dia ada dua bagian nih yang warna putih yang tidak diarsir, itu yang saling bertumpuk. Jadi nanti kita mencarinya adalah untuk luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu cara mencarinya luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua, kita kurangi dengan 2 kali luas yang tidak diarsir.
Kenapa harus 2 kali, Bu? Karena kan dia ketumpuk 2 kali. Yang bawah punya ABCD ditumpuk lagi yang atas luasnya dengan EFGH. Jadi ada 2 luas yang tertumpuk. Begitu. Sekarang kita cari luas yang pertama, bangun pertama itu persegi. Luasnya adalah sisi kali sisi ya. Berarti luas perseginya, sisinya 7 kali 7. Ditambah luas yang kedua itu persegi panjang. Persegi panjangnya 12 kali 6. Dikurangi luas yang tidak diarsir. Luas yang tidak diarsir ini nih, ukurannya udah ada nih. Panjangnya 4, lebarnya 2. 2 dikali 4 kali 2. Dah. 7 kali 7-nya 49. Ditambah 12 kali 6-nya 72. Dikurangi 4 kali 2-nya 8, kali 2-nya 16. Sehingga hasilnya kalau kita jumlahin adalah berapa coba? 105 cm persegi. Jawabannya B. Lanjut, nomor 14. Tentang kesebangunan di segitiga ya. Pasangan sisi yang mempunyai perbandingan sama adalah, oke, biasanya kalau Bu Evi tandain dulu sudut-sudut yang sama. Di sini kan kita lihat dulu ya di opsinya dia perbandingannya segitiganya yang mana aja? ADCD. Berarti kayaknya nih perbandingannya itu antara segitiga yang atas sama yang bawah nih yang kecil. Kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu segitiga yang atas sama yang kecilnya yang bawah. Nah, di sini kan siku-sikunya di D. Berarti ini juga siku-siku. Kita tandain pakai tanda aja ya. Terus sudut B nih yang di sini. Sudut B itu pasti samanya dengan sudut A. Terus sudut A yang bawah samanya pasti sudut C. Kenapa? Karena kalau yang bulat ditambah silang itu selalu pasti siku-siku di sini tandanya. Sehingga ini kan jumlah dua sisi sudut segitiga siku-siku ya. Berarti yang B-nya akan sama dengan yang atas, yang bawahnya akan sama dengan yang paling ujung atas ini. Oke, sekarang kita lihat di opsinya nih, yang dibandingkannya segitiga yang mana dulu? Yang A dulu coba ya, yang opsi A. Yang atas itu AD, AB, BD. AD, AB, BD berarti segitiga ABD. Segitiga ABD itu dibandingkan dengan segitiga CD, BC, AD. CD, BC, AD. Oh, ini nggak beraturan nih, kayaknya salah nih. Harusnya kan ADC ya, harusnya ADC. Oke, ABD itu AD. AD di segitiga ABD itu sisi terletak di antara yang sudut yang silang dengan siku-siku. Berarti kita cari sisi yang terletak di antara sudut silang dan siku-siku lagi di segitiga ACD. CD, sisi CD ya. Silang, siku-siku. CD udah betul nih yang pertamanya. Yang keduanya AB per BC. AB itu sisi yang terletak di antara sudut yang silang dan bulat. Berarti kita cari di segitiga ACD yang terletak di antara sudut silang dan bulat. Itu sisi AC. Nah, ternyata di sini malah BC. Berarti bukan yang A. Harusnya AB per AC ya. Malah di sini BC. Berarti salah. Yang kedua sekarang. AD per CD. AD per CD. Udah betul yang tadi ya. Sekarang yang keduanya. AB per AC. Oh iya ini. AB-nya silang bulat, AC-nya juga silang bulat. Ya udah berarti jawabannya B. Lanjut nomor 15. Tini mempunyai kawat sepanjang 5 meter yang semuanya akan dipakai untuk membuat kerangka balok berukuran 10 cm x 8 cm x 6 cm. Berapa panjang kawat yang tersisa? Oke. Kita cari dulu panjang satu kerangka baloknya ya. Berapa panjang kawat yang kita butuhkan.
Untuk panjang kerangka itu kan berarti semua rusuknya kita jumlahkan ya. Rusuk di balok itu kan masing-masing ada 4, panjang, lebar, sama tingginya. Berarti kita cari panjangnya itu 4 dikali panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 6. Nah, nanti kita kali 4 karena rusuknya masing-masing ada 4. Jadi 4 dikali 10 tambah 8, 18 ditambah 6, 24. 4 kali 24 sama dengan 96. Nah, untuk membuat satu kerangka balok butuh 96 cm. Kawatnya ada 5 meter. Berarti 5 meter itu kan 500 cm. Tinggal kita bagi aja. 500 kita bagi sama 96. Dapat berapa nih? Dapat 5 ya. Iya, dapat 5. 5 kali 6-nya 30. 5 kali 9 45 ditambah 3 48. Sisanya adalah 20 cm. Jawabannya A. Jadi dia dapat 5 balok, kerangka balok, sisa kawatnya 20 cm. Lanjut nomor 16, rumus fungsi. Fx-nya itu, rumus fungsinya adalah 4x kurang 3. Jika FA sama dengan 17, nilai A adalah, oke, di sini FA. Berarti X-nya kita ganti sama A. 4A kurang 3 sama dengan 17 nilainya. Ya udah, tinggal kita operasikan saja. 4A sama dengan negatif 3 pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, 17 tambah 3. 20. Dan A-nya adalah 20, kita bagi 4. 5. Jawabannya A. Pada gambar di bawah ini diketahui besar sudut AOC. AOC ini 78 derajat. Besar BDC. Iya, berarti sudut keliling ya dari sudut pusat BOC. Sudut pusat BOC-nya itu kita bisa hitung dari pelurus 78. Berarti sudut BOC-nya sama dengan 180 dikurang 78. Sama dengan 102. BOC-nya 102. Berarti sudut BDC-nya, sudut kelilingnya itu adalah setengah dari sudut pusat. Setengah kali 102 derajat. Hasilnya adalah 51 derajat. C. 18. Ada alas limas berbentuk persegi kelilingnya 40 cm. Tinggi limasnya 12 cm. Luas seluruh permukaan limas adalah, oke, berarti kita harus mencari tinggi segitiga sisi tegaknya dulu ya. Nah, kita gambar dulu limasnya misal kayak begini. Ya, ini tingginya. Kita harus mencari tinggi ini nih. Nah, yang ini. Ini kan sisinya itu, kelilingnya itu 40, berarti sisinya kan 10 tuh. 10 kan, jadi 40. Berarti setengahnya ini 5 nih. 5, tingginya 12. Oke, kita gambar lagi. Yang ini tinggi, kemudian ini setengah alas. Nah, ini tinggi sisi tegaknya, tinggi segitiga sisi tegaknya. 5, 12, triple. 5, 12, 13 pasti. Kalau kalian nggak percaya, cek aja pakai Pitagoras ya. Nah, sisi tinggi dari segitiga sisi tegaknya adalah 13. Untuk luas permukaan limas itu berarti luas alas ditambah 4 kali luas segitiganya, segitiga yang tegaknya. Oke, langsung saja kita hitung. Luas alasnya sisinya adalah 10, berarti sisi kali sisi 10 kali 10 tambah 4 dikali
luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya yang sisi tegaknya itu adalah 10. Tingginya yang udah kita dapat nih tadi barusan 13 per 2. 10 kali 10 nya 100. Ini 4 nya bisa kita coret sama 2. Ininya 2 ya. 10 kali 13 itu 130 tambah kali 2 jadi 260. Jadi hasilnya adalah 360 cm persegi. B. (19) Harga 4 jaket dan 5 topi adalah Rp600.000, sedangkan harga 3 jaket dan 2 topi jenis yang sama adalah Rp380.000. Harga sebuah jaket dan 3 topi adalah, ya, persamaan linear 2 variabel, kita eliminasi ya. Misalkan jaket sama topinya itu pakai J sama T aja ya. 4 jaket ditambah 5 topi sama dengan 600.000. Kemudian 3 jaket ditambah 2 topi harganya 380.000. Misal yang mau kita hilangkan itu T-nya dulu deh. Kita cari jaketnya dulu ya. Kalau T yang dihilangkan berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 5. Dah, atas kali 2 jadi 8J tambah 10T sama dengan 1.200.000. Yang bawahnya kali 5. 15J ditambah 10T sama dengan 5 dikali 380.000. Itu 1.900.000. Dah, kita kurangi. T-nya habis, yang ini 8J dikurangi 15J itu adalah negatif 7J sama dengan 1.200.000 dikurangi 1.900.000 adalah negatif 700.000. Maka harga satu jaketnya itu 700.000 negatif 700.000 dibagi negatif 7, 100.000 ya. Nah, jaketnya 100.000. Kita cari T-nya, topinya. Masukin ke yang paling kecil aja ini. 3J ditambah 2T itu sama dengan 380.000. Berarti 3 dikali 100.000, 300.000 tambah 2T sama dengan 380.000. Maka 2T-nya 380.000 dikurang 300.000, 80.000. Satu topinya harganya adalah 40.000. Dah, sekarang kita hitung yang ditanyakan. Harga sebuah jaket J tambah 3 topi, 3T. Sama dengan jaketnya 100.000 tambah 3 kali topinya 40.000. Berarti 100.000 tambah 120.000. Harganya adalah Rp220.000. Jawabannya A. Terakhir, bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. 6 per akar 3 kita rasionalkan. Caranya adalah dengan mengalikannya si pecahan ini dengan akarnya aja, bentuk akar di penyebutnya. Berarti kali akar 3 per akar 3. 6 kali akar 3 jadinya 6 akar 3. Bawahnya akar 3 kali akar 3, akarnya hilang jadi 3. 6 dibagi 3. Dapatlah 2 akar 3. Jawabannya adalah C. Gampang kan ya? Oke, jadi untuk tantangan kali ini 20 soal untuk hari ketiga ini selesai. Terima kasih ya, masih sabar menanti meskipun terpending 2 hari untuk soal 20 soal di hari ketiga ini. Nanti kita ketemu lagi di hari keempat ya, di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.